Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrul Ulum SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 MTSA Tamam Kecamatan Sinangjaya, Kabupaten Tangerang. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, mohon masukan dan arahannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak buka pelajaran ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, mantap ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sebelum belajar, Bapak akan cek kebersihan dahulu. Silahkan semuanya berdiri. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah selesai, Bapak cek kehadiran Anissa Ramadhani, Aryadri Januar. Pelajaran kita lakukan ice breaking dulu biar semangat, biar fresh. Oke, semuanya berdiri. Ikutin gerakannya. Satu. Yang tujuan pembelajaran hari ini, kita materi tentang perdagangan internasional, melanjutkan materi yang kemarin yang udah kita singgung. Di tujuan pembelajaran ini Bapak menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang diharapkan kamu bisa menganalisis manfaat perdagangan internasional dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian nomor 2, menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang menghambat perdagangan internasional. Nah, setelah itu kamu bisa menyimpulkan apa manfaat dan hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Seperti itu. Kamu mempresentasikan hasilnya. Nanti di depan kelas hasil diskusi bersama kelompok masing-masing di depan kelas dengan baik. Saat kamu diskusi, nanti kamu diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, kamu nanti mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ini ya Bapak nilai keaktifan kamu, presentasi kamu, juga kedisiplinan kamu. Apa saja sih Pak manfaat dalam mempelajari perdagangan internasional ini? Manfaatnya sangat banyak. Di antaranya adalah biar pikiran kita terbuka bahwa
sangat penting untuk mempelajari perdagangan internasional ini agar kita melek sadar bahwa banyak sekali yang di sekitar kita itu ternyata adalah hasil dari perdagangan internasional. Contoh seperti handphone. Kenapa bisa pegang handphone? Batasan sumber daya manusia diantaranya, paham ya? Nah, AC pendingin ruangan juga sama. Nah, kemungkinan meja kamu juga hasil impor. Paham sampai sini? Nah, oke. Manfaat selanjutnya adalah siapa tahu di sini mudah-mudahan ada yang jadi pengusaha besar ya, pengusaha sukses. Tapi sebelum besar itu dari hal-hal yang terkecil. Apa saja keahlian kamu? Nah, ini bisa memicu terjadinya perdagangan internasional. Contoh misalkan kamu mempunyai kerajinan membuat tas-tas ukiran kecil atau mini yang bisa home industry itu, atau tidak menutup kemungkinan itu kamu akan melakukan sebuah perdagangan internasional. Misalkan sekarang maraknya internet, perdagangan dengan menggunakan secara online, bisa saja kamu akses di sebuah aplikasi belanja, kemudian yang beli orang Belanda. Benar tidak? Benar. Bisa saja yang beli orang Amerika atau seterusnya, atau negara-negara yang lain seperti itu. Pertama kamu diskusi kelompok, nah, dari 6 orang, masing-masing kelompok nanti berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, kemudian 2 orang menuju kelompok yang lain secara bergantian dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu yang ada yang masing-masing kelompok itu ada yang mempresentasikan di depan. Dan kamu kerjakan ini untuk mengukur kemampuan kamu sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak bagikan. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak akan putarkan sebuah video. Kamu analisis. Setelah memutarkan video, nanti kamu jika ada sebuah pertanyaan silakan bertanya. Dengan Muhammad Lutfi menyatakan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton merupakan bagian dari strategi pemerintah agar tidak didikte oleh spekulan dan pedagang. Rencana pemerintah untuk mengimpor beras 1 juta ton menuai pro kontra. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan rencana impor beras sebagai bagian dari strategi pemerintah agar tidak didikte spekulan dan pedagang. Intervensi jumlah stok ke pasar menurut Lutfi menjadi tugas pemerintah dalam stabilisasi harga. Lutfi menyebut, jika stok cukup namun harga terus naik, pemerintah harus intervensi. Meski demikian, keran impor belum tentu dibuka sebanyak kuota yang telah ditetapkan. Lutfi juga memastikan impor beras tidak akan merusak harga beras petani seperti yang dikhawatirkan karena panen raya berlangsung bulan Maret dan April ini. Saya ingatkan, ini adalah mekanisme pemerintah, bukan Komersial. Stok ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan. Data Kementerian Pertanian juga menunjukkan stok beras dalam kondisi aman sampai akhir Mei 2020. Polemik apa tadi? Pro kontra tentang proses impor. Setelah menyaksikan video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Atau ingin bertanya? Atau ingin mengomentari? Silakan. Saya Pak. Nah, video tadi adanya impor beras. Kenapa sih Indonesia harus melakukan perdagangan internasional padahal kan Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam? Apa sih Pak manfaatnya? Menghambat perdagangan internasional, Pak. Faktor-faktor menghambat perdagangan internasional. Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah Bapak catat dulu pertanyaannya di dalam kelas ya. Faktor
Nomor 2, hambatan. Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, manfaat dari perdagangan internasional. Yang kedua adalah faktor-faktor penghambat dari sebuah perdagangan internasional. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kamu bentuk sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari 6 orang. Oke, silahkan berkelompok. Oke, nggak apa-apa. Atau LKPD, nanti di situ kamu bisa menjawabnya di lembar jawaban tersebut, dan Bapak juga akan memberikan modul kepada kalian. Dan dalam pencarian jawaban ini kamu silakan menggunakan internet, akses internet bebas. Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD dan modulnya. Silakan. Peserta didik, di situ ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Silakan kamu kerjakan sesuai pertanyaan yang teman kamu tanyakan tadi. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, jawabannya silakan bebas mengekspor di internet seperti itu. Oke, terima kasih. Itu adalah manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada banyak macam, mana sih yang masuk politik, mana sih yang masuk ekonomi. Terus kemudian faktor penghambatnya, kamu tulis. Kalau faktor penghambat bebas ya. Kesulitan bilang sama Bapak ya. Sudah menyelesaikan aktivitas 1 dan aktivitas sudah LKPD, silahkan kalian menyiapkan 2 orang untuk mempresentasikan kepada kelompok yang lain. Sudah siap? 2 orang ya. 2 orang kelompok ini ke kelompok ini, nah kelompok ini ke kelompok ini. Nanti saling menamu. Oke? Berdua-dua. Kalau sendiri takut digalakin. Ya,
Kalau sendiri takut digalakin, makanya berdua. Oke. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua akan Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. dan juga faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Saya akan menjelaskan tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional di bidang politik yaitu mempererat hubungan politik antar negara sehingga dapat menjalin persahabatan antar negara. Kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun manfaat dari bidang politik yaitu memudahkan pemerintah memberikan ruang hukum kepada warga negara Indonesia dan mempererat hubungan politik negara. Pada itu adalah salah satu manfaat perdagangan internasional negara menaikkan GDP dari kegiatan ini menguat ekonomi negara dan dalam pertumbuhan. Bagi negara tersebut. Keuntungan atau manfaatnya antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Hal itu terjadi karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Contohnya, kondisi geografi. Walaupun suatu negeri dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk produksikan. Akan tetapi, Jepang dapat memproduksi dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Yang terakhir membentuk hubungan tersebut tidak. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah sudah. Kamu menjelaskan, tinggal masing-masing siapkan satu orang minimal untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya dan hasil diskusi setelah presentasi di kelompok yang lain. Nah, silakan nanti presentasikan di depan kelas. Sebelum presentasi di depan kelas, silakan tempat duduknya kembali ke semula lagi. Yang kedua, faktor penghambat perdagangan internasional yaitu nilai mata uang yang berbeda. Karena setiap negara memiliki mata uangnya yang berbeda-beda, maka mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itu, transaksi dan pembayaran dapat menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan, sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya. Oke, batep bagus. Silakan duduk lagi. Oke, kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Faktor penghambat perdagangan internasional yang pertama yaitu nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah, perdagangan internasional menjadi terhambat.
Contohnya seperti negara Indonesia dengan mata uang rupiah dan negara Amerika dengan mata uang dolar Amerika. Faktor yang kedua yaitu kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Contoh kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yaitu kuota impor, pengendalian devisa, bea masuk, subsidi, devaluasi, dan juga larangan impor. Faktor yang ketiga yaitu terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terhambat. Situasi negara yang penuh dengan konflik akan mengganggu perdagangan internasional karena resiko keamanan yang sangat tinggi, seperti negara Rusia dengan Ukraina dan juga negara Palestina dengan Israel. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, ada transfer teknologi modern. Contohnya, waktu COVID kemarin, Indonesia membutuhkan masker karena adanya permintaan membludak membuat masker menjadi langka. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor masker dari Cina. Yang kedua, dapat mengurangi pengangguran. Suatu perusahaan menerima banyak permintaan dan pesanan, sehingga perusahaan tersebut membutuhkan lebih banyak tenaga tambahan. Untuk memenuhi pesanan atau permintaan konsumen tersebut. Yang ketiga, dapat menstabilkan harga. Waktu COVID, masker menjadi langka dan harganya mahal, sehingga pemerintah mencari jalan keluar dengan cara memproduksi masker sendiri agar harga kembali stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor memang sangat penting perannya dalam perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara. Sehingga kegiatan ekspor dan impor memerlukan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor ini menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Lalu yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara itu dapat menggunakan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kekurangan atau tidak adanya sumber daya manusia yang baik akan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Lalu yang ketiga yaitu organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang, namun perkembangan ini menjadi hambatan pada perdagangan internasional, karena hanya negara anggota dari organisasi tersebutlah yang hanya diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Apa saja organisasi ekonomi regional? Organisasi regional yang aktif yang diikuti oleh Indonesia meliputi ASEAN, ARF, EIS, sama APEC. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain pertanyaannya? Tidak ada? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita sudah selesai, presentasi sudah selesai.
Nah, tinggal Bapak menarik sebuah kesimpulan. Tapi Bapak nggak mau menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Kita simpulkan bareng-bareng. Apa itu manfaat perdagangan internasional? Transfer teknologi modern. Apalagi? Mengurangi pengangguran. Apalagi? Menstabilkan harga. Apalagi? Menjalin hubungan persahabatan. Penting nggak menjalin hubungan persahabatan? Saling butuh. Ini yang paling pokok. Karena kenapa sebuah negara seperti halnya sebuah manusia, seorang manusia dia tidak bisa berdiri sendiri sama negara juga. Karena kenapa? Tidak ada sumber daya alam yang bisa memenuhi negaranya sendiri. Pasti membutuhkan negara lain. Seperti itu. Contoh Indonesia, kekurangan minyak, dia mengambil ke negara lain. Arab Saudi kekurangan karet, namanya dari Indonesia. Negara lain butuh minyak buat masak. Indonesia ngambil, tapi Indonesia butuh teknologi di Jepang sama-sama. Ini. Terus apa lagi? Di modern yang maju, Amerika dan Jepang. Tapi kita memandang bahwa kualitas Jepang itu lebih bagus atau dengan negara Cina. Di mana handphone ya ada buatan Cina, ada buatan Eropa, ada buatan Jepang atau Korea. Ini nih, kita butuh nih aset pendingin ruangan aja ya di ruang kita. Jadi mereka apa? Malaysia, ada dari Thailand. Tergantung bagaimana kita mau pilih yang mana. Kita menspesialisasikan apa? Ya. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama apa? Nilai tukar uang yang berbeda. Ada contohnya seperti apa? Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Masa kata kalau Amerika? Cina? Yuan. Iya. Kalau yen negara? Ini mata uang nih. Kalau Singapura? Dolar. Dolarnya? Dolar Singapura. Nah, perbedaan mata uang ini salah satu penghambat. Kenapa? Misalkan kita menggunakan rupiah dalam perdagangan dan kita transaksi dengan Amerika atau dengan Eropa harus menggunakan misalkan dolar Amerika atau dengan Eropa euro. Seperti itu. Terutama mata-mata uang dunia yang menguasai peredaran mata uang seperti euro, yuan, rubel. Kalau rubel mata uang mana? Rusia. Selanjutnya apa lagi? Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi. Misalkan sebuah negara Syah, wakilnya Ramadhani ya. Misalkan Ramadhani seorang presiden. Amin. Saya tidak akan impor minyak bumi. Saya akan memantapkan dalam negeri. Saya akan merubah bahan bakar fosil menjadi bahan bakar nabati. Seperti itu. Akan saya kelola sendiri kalau saya jadi presiden. Itu kebijakan. Seperti video tadi kita tampilkan adalah impor beras. Karena menjadi pro kontra. Impor apa jangan? Impor atau? Itu kebijakan pemerintah. Selanjutnya apa lagi? Terjadinya konflik pada suatu. Nah, dibahas. Kenapa Pak kebutuhan pokok tiba-tiba pada naik, harga elektronik naik? Ya, karena kenapa? Terjadinya peperangan. Biasanya seperti itu. Ini yang terutama di antara Rusia dan Ukraina. Imbasnya ke Indonesia. Iya, ke Indonesia. Terutama gandum. Negara-negara Eropa butuh namanya gas. Dia butuh gas dari Rusia. Lantaran ada konflik Ukraina terhambat pasokan gas ke Eropa. Apalagi? Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor. Contohnya seperti apa yang terlalu lama sehingga menghambat?
Macet di jalan. Macet. Biasanya menggunakan apa? Kegiatan ekspor impor? Kapal. Apa lagi? Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Contohnya seperti apa? Kita tidak bisa membuat produksi bahan-bahan elektronik misalnya ya, spesialis. Seperti kita membuat pesawat terbang, alhamdulillah dari zaman dulu bisa membuat pesawat terbang, tapi sekarang masih butuh dari mana? Dari Korea Selatan. Kita buat pesawat tempur buatan Indonesia kerjasama dengan Korea Selatan. Kesimpulan bersama, faktor pemanfaat perdagangan internasional yang intinya yang pertama apa? Nilai tukar yang berbeda. Pertama-tamanya ya. Kemudian apa lagi? Kebijakan ekonomi nasional. Apa lagi? Terjadinya konflik antar negara. Apa lagi? Kegiatan ekspor dan impor. Apa? Kemudian manfaatnya apa saja? Transfer teknologi, apalagi mengurangi pengangguran, apalagi menstabilkan harga, apalagi menjalin persahabatan yang lokal tapi internasional. Giat belajar, jangan terlalu membuang waktu di handphone, lebih banyak belajar. Ada kendala? Tidak ada kendala. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa sekaligus menutup pelajaran. Bismillah.